Apa ini? Iya, sudah ya Pak. Silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Sidang, serta Bapak Sekretaris Sidang, serta dosen pembimbing dan dosen penguji yang sudah hadir pada seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Pengelompokan Kelas berdasarkan minat dan bakat terhadap prestasi belajar PPKN di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Saya atas nama Dwi Indah Lestari dengan NIM 2040100030 dari program studi PPKN. Latar belakang yang saya ambil yang pertama ada fenomena ideal. Tentang pengelompokan kelas berdasarkan minat dan bakat merupakan strategi dalam pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Namun ada fenomena yang terjadi, sekolah mendapatkan tantangan dalam pengelolaan kelas, pembagian sumber daya, guru juga belum memiliki keterampilan lebih untuk mendukung berbagai minat bakat siswa. Masalah-masalah yang ada, yang pertama adalah pandangan negatif serta kecemburuan sosial dari keunggulan, perlunya sumber daya manusia yang mumpuni di setiap kelas, baik dari siswa maupun guru. Perubahan minat dan bakat ini terjadi biasanya ketika masa-masa SMP, perubahan minat dan bakat mulai berubah-ubah. Nah, ini menjadi masalah dalam penelitian ini. Kemudian kriteria pengelompokan yang harus adil dan objektif. Alasan memilih tempat karena peneliti pernah terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dan menemukan hal menarik di sekolah sehingga memilih MTS Negeri 1 Yogyakarta sebagai tempat penelitian. Kemudian untuk riset gap-nya, terdapat kekosongan peneliti di MTS Negeri 1 Yogyakarta, khususnya terkait dengan prestasi belajar PPKN, dan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan kepada satu kelas unggulan, sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada seluruh kelas unggulan. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pengaruh kelas riset terhadap prestasi belajar PPKN di MTS Negeri 1 Yogyakarta? Yang kedua ada bagaimana pengaruh kelas Olimpiade terhadap prestasi belajar PPKN di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Dan yang ketiga ada bagaimana pengaruh kelas bahasa terhadap prestasi belajar PPKN di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Yang keempat, bagaimana pengaruh kelas TAFID terhadap prestasi belajar PPKN di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh kelas riset robotika, kelas Olimpiade, kelas bahasa, dan kelas TAFID secara bersama-sama terhadap prestasi belajar PPKN di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui pengaruh kelas riset robotika terhadap prestasi belajar PPKN di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh kelas Olimpiade terhadap prestasi belajar PPKN di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh kelas bahasa terhadap prestasi belajar PPKN di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Yang keempat untuk mengetahui pengaruh kelas terhadap prestasi belajar PPKN MTS Negeri 1 Yogyakarta, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh kelas riset robotika, kelas olimpiade, kelas bahasa, kelas TAFID secara bersama-sama terhadap prestasi belajar PPKN di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama ada manfaat teoretis, sumbangan perkembangan ilmu dalam bidang pendidikan. Kemudian untuk manfaat praktisnya, bagi guru memberikan masukan untuk kemampuan guru dalam mengembangkan kemampuan dalam kelas. Yang kedua, bagi sekolah memberikan evaluasi tentang pengelompokan kelas agar dapat objektif dalam memilih pemilihan peserta didik yang masuk kelas unggulan. Yang ketiga, bagi siswa memotivasi siswa agar terus mengasah kemampuan sesuai minat dan bakatnya. Dan bagi peneliti sendiri untuk meningkatkan pengalaman dalam melakukan inovasi media maupun metode dalam penelitian agar dalam pembelajaran lebih efektif dan efisien. Untuk kajian teori, di sini mengkaji tiap kata dalam judul. Yang saya kaji ada kata pengertian pengaruh, pengertian pengelompokan, pengertian kelas, pengertian minat, pengertian bakat, pengertian prestasi, pengertian belajar, pengertian prestasi belajar, pengertian PPKN, dan pengertian MTS.
Selanjutnya terkait penelitian yang relevan, karena di sini saya ada 5 variabel, 4 variabel X dan 1 variabel Y. Di setiap variabel saya mengambil 10 penelitian yang relevan, tapi di sini yang saya cantumkan hanya satu di setiap variabelnya. Yang pertama ada pengaruh penggunaan smartphone terhadap pelajaran riset bagi siswa kelas unggulan riset MTS Negeri 1 Banda Aceh oleh Humaira et al. Pada 2023. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan hasil terdapat pengaruh sebesar 94% karena smartphone sangat membantu siswa dalam menambah informasi. Dan yang kedua adalah keterampilan dasar interaksi sosial siswa kelas Olimpiade Sains Matematik English di MIM PK Kartasura dari penelitian Fatlullah et al. 2023. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan hasil bahwa keterampilan dasar interaktif sosial yang sudah baik. Hal ini karena guru yang profesional yang membuat siswa senang dengan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, pengajaran kosakata untuk mahasiswa kelas intensif bahasa Arab menurut Mufidah dan Rohimah 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan hasil terdapat kendala yaitu kurangnya kesiapan mental dalam menerima materi pembelajaran sehingga kegiatan belajar mengajar tidak maksimal. Selanjutnya yang keempat, implementasi kurikulum metode UMI kelas Safit oleh Pambudi dan Nurita. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil metode UMI berjalan dengan baik, namun terdapat faktor yang penghambat yaitu padatnya kegiatan siswa di sekolah, kurangnya motivasi, dan kurangnya jumlah tatap muka. Dan yang terakhir adalah studi tentang prestasi belajar siswa dalam berbagai aspek dan faktor yang mempengaruhinya menurut Safi'i et al. 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan hasil 3 aspek prestasi belajar yang yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan beberapa faktor yang mempengaruhi yakni fisiologi, psikologi, kematangan fisik, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor lingkungan. Kemudian ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat kesamaan pada variabel. Kemudian perbedaannya, yang pertama ada metode penelitian menggunakan pendekatan yang berbeda. Kemudian yang kedua, penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada media, metode, dan cara pengajaran pada satu variabel saja. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan tempat penelitian. Untuk kerangka di sini, saya dari kelas 3 X1 kepada prestasi belajar, kemudian kelas Olimpiade terhadap prestasi belajar PPKN, kemudian X3 kelas biasa terhadap prestasi belajar PPN, dan terakhir kelas X4 terhadap prestasi belajar PPKN, dan kelas Risikotika, kelas Olimpiade, kelas bahasa, tapi secara bersama-sama terhadap prestasi belajar PPKN. Selanjutnya, hipotesis yang pertama terdapat pengaruh yang signifikan di kelas robotika terhadap prestasi belajar PPKN di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan di kelas Olimpiade terhadap prestasi belajar PPKN di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan di kelas bahasa terhadap prestasi belajar PPKN di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Yang keempat, terdapat pengaruh yang signifikan di kelas TAFI terhadap prestasi belajar PPKN di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh yang signifikan di kelas riset robotika, kelas Olimpiade, kelas bahasa, dan kelas TAFI secara bersama-sama terhadap prestasi belajar PPKN di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Untuk metode penelitian, lokasi penelitian diambil di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Waktu penelitian dari bulan Desember 2023 sampai Januari 2024. Desain penelitian ada pra penelitian, analisis data, dan penelitian. Untuk populasi penelitian, seluruh siswa MTS Negeri 1 Yogyakarta sebanyak 696 siswa. Kemudian untuk sampel penelitian diambil dari kelas unggulan dari kelas 789 sebanyak 233 siswa. Pengambilan sampel di sini menggunakan sampel random sampling dan tabel nomograf Harry-King dengan signifikansi 5%. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara tidak struktur kepada guru PPKN dan kepala sekolah, dokumentasi yaitu nilai rapot semester ganjil, kuesionernya menggunakan Google Form dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 24. Di sini ada skor
kuesioner variabel X1, X2, X3, X4 dengan sama, ya ini sangat setuju dengan 5, setuju skor 4, ragu-ragu skor 3, tidak setuju skor 2, sangat tidak setuju skor 1. Kemudian teknik validasi instrumen penelitian di sini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas. Kemudian untuk teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif statistik, mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul. Kemudian ada regresi linear berganda untuk mengujikan hipotesis yang diajukan. Dan yang terakhir ada uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolenialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Sekian presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sadar proposal saya masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya mohon untuk agar ada arahan dari Bapak Ibu agar proposal saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Terima kasih Indah. Karena udah ada Via, silakan Via langsung ya, Via. Halo Via. Iya, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Silakan Via. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan hadir pada sidang seminar proposal skripsi saya. Yang terhormat Ketua Sidang Seminar Proposal, Sekretaris Sidang Proposal, yang terhormat dosen penguji utama Pak Dr. Ahmad Nasir Aribowo, SPD MPD, yang terhormat Pak Dr. Parianto, SAG MIP, selaku dosen penguji kedua, yang terhormat dosen pembimbing utama Pak Hedi Kurnia, DMPD, yang terhormat Pak Joko Wahono, SPD MAP, selaku dosen pembimbing pendamping, serta teman semua yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Integrasi Seni dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila terhadap Motivasi Belajar Siswa SMK Negeri 3 Kasihan. Di mana latar belakangnya, pendidikan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi fisik dan mental melalui sekolah dalam pembelajaran. Keberhasilan dari tujuan pendidikan diperlukan adanya motivasi belajar, di mana motivasi belajar memiliki potensi untuk memicu perubahan energi dan proses psikologis dan emosional pada siswa. Hal ini mendorong mereka untuk mengambil tindakan menuju pencapaian tujuan sesuai dengan kemampuan mereka, membentuk landasan bagi transformasi positif dalam perjalanan pendidikan mereka. Akan tetapi, pada faktanya, sebagian besar siswa kurang termotivasi, kurang memahami materi dalam proses belajar, terutama ketika mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila yang sering dianggap monoton dan kurang menarik. Studi-studi terdahulu di bidang pendidikan telah menyoroti potensi positif dari integrasi hal-hal sesuai kegemaran siswa dalam meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa.
Akan tetapi belum ada yang secara khusus mengkaji mengenai integrasi seni dalam pembelajaran pendidikan Pancasila terhadap motivasi belajar siswa. Nah, integrasi seni dalam pembelajaran pendidikan Pancasila diidentifikasi sebagai suatu pendekatan yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan meningkatkan motivasi mereka. Di sini saya mengambil batasan di mana subjek dari penelitian saya merupakan siswa kelas 11 SMK Negeri 3 Kasihan, dan integrasi seni yang dimaksudkan di sini adalah seni rupa. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalahnya yaitu seberapa besar pengaruh integrasi seni dalam pembelajaran pendidikan Pancasila terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 3 Kasihan, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh integrasi seni dalam pembelajaran pendidikan Pancasila terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 3 Kasihan. Untuk manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan sekurang-kurangnya memberikan informasi ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan Pancasila. Kemudian untuk manfaat praktis, bagi peneliti, menambah wawasan sekaligus sebagai bekal pengetahuan apabila peneliti nantinya akan terjun langsung kepada dunia pendidikan. Untuk calon peneliti, diharapkan bisa untuk inspirasi ketika melakukan penelitian dan menjadi referensi. Bagi pendidik, diharapkan masukan yang membangun untuk dapat melibatkan unsur seni dalam pembelajaran dan sebagai strategi baru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian bagi peserta didik, lebih termotivasi dalam proses pembelajaran. Untuk bab 2, kajian teori, di sini saya mengambil 9 teori di mana diambil dari perkata dari judul penelitian saya. Yang pertama ada pengaruh, kedua ada integrasi, ketiga ada seni, yang keempat ada pembelajaran, yang kelima ada pendidikan Pancasila, kemudian yang keenam ada motivasi, yang ketujuh ada belajar, yang kedelapan ada motivasi belajar, dan yang terakhir ada siswa. Penelitian relevan. Di sini saya mengambil 20 penelitian relevan, di mana 10 penelitian relevan mengenai variabel independen, yaitu integrasi seni dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, dan 10 penelitian relevan mengenai variabel Y, yaitu motivasi belajar siswa. Yang pertama ada penelitian mengenai pengaruh gerakan seniman masuk sekolah terhadap self-efficacy, motivasi berprestasi, dan hasil belajar seni budaya siswa yang dilakukan oleh Fiteria, Kadir, dan Badara pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan hasil GSMS terdapat pengaruh terhadap self-efficacy, kemudian hasil yang kedua, GSMS tidak berpengaruh terhadap motivasi berprestasi, dan GSMS berpengaruh terhadap hasil belajar. Kemudian penelitian yang kedua dilakukan oleh Fatimah Zahro dan Siti Faridah pada tahun 2019 dengan judul pengaruh model integrasi matematika dan Al-Quran terhadap hasil dan motivasi belajar mahasiswa Prodi PGNI IAIN Madura. Penelitian menggunakan metode kuasi eksperimen, dengan hasil terdapat pengaruh model integrasi matematika dan Al-Quran, baik itu untuk hasil belajar dan motivasi belajar mahasiswa. Kemudian yang ketiga dengan judul pengaruh keterampilan mengadakan variasi terhadap motivasi belajar siswa kelas 6 STN 006 Tarakan oleh Diana Perminas pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan regresi linier sederhana. Hasilnya terdapat pengaruh keterampilan menggunakan variasi terhadap motivasi belajar siswa. Penelitian yang keempat dengan judul pengaruh media kuisis terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PPKN yang dilakukan oleh Rani Oktaviani, Wika Hardika Legiani, dan Febrian Alwan Bahrudin pada tahun 2022, di mana penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan hasil terdapat pengaruh media kuisis terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran PPKN. Kerangka berpikir di mana ada variabel independen, yaitu integrasi seni, dan variabel dependen, yaitu motivasi belajar siswa. Di sini integrasi seni terhadap motivasi belajar. Jadi integrasi ini kepada motivasi belajar siswa apakah terdapat pengaruh atau tidak, sesuai dengan hipotesis yang peneliti ambil, yaitu
terdapat pengaruh yang signifikan pada integrasi seni dalam pembelajaran pendidikan Pancasila terhadap motivasi belajar siswa SMK Negeri 3 Kasihan. Kemudian bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian, yaitu SMK Negeri 3 Kasihan. Untuk waktu penelitiannya akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024. Desain penelitiannya, jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif, di mana tahapannya ada tahap pra-penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap analisis data. Kemudian untuk populasi atau subjeknya, siswa SMK Negeri 3 Kasihan sebanyak 1.038 siswa. Kemudian sampelnya, di sini peneliti mengambil siswa kelas 11 SMK Negeri 3 Kasihan sebagai sampel, yaitu berjumlah 328 siswa, dengan teknik pengambilan sampelnya yaitu simple random sampling. Teknik menentukan sampelnya yaitu dengan menggunakan tabel nomograf Harry King signifikansi 5%. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, kemudian yang ketiga ada kuesioner, di mana kuesioner menggunakan skala Likert, distribusi kuesioner menggunakan link Google Form. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif statistik, di mana di sini menyajikan data berupa bentuk tabel, diagram maupun grafik tanpa menarik kesimpulan. Kemudian regresi linier sederhana digunakan untuk menguji hipotesis, menguji validitas reliabilitas, dan analisis data menggunakan bantuan dari aplikasi SPSS versi 24. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, ya. Tes, ya. Iya, Pak. Karena Okta sudah hadir, silakan Okta ya. Saya sudah jadikan co-host, silakan Okta. Baik, Pak. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah Okta, silakan dimulai. Sudah. Baik, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk yang pertama, yang terhormat kepada Ketua Sidang, yang terhormat kepada Sekretaris Sidang, yang saya hormati penguji utama Ibu Dr. Intan Kusumawati SPD MPD, yang saya hormati penguji pendamping Bapak Dr. Ahmad Nasir Alibowo SPD MPD, yang saya hormati pembimbing utama Bapak Heri Kurnia SPD MPD, dan yang saya hormati juga Bapak Dr. Arianto SAG MIP selaku pembimbing pendamping, dan seluruh dosen yang hadir pada di ruangan ini, dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, izinkanlah saya di sini, saya di Oktaviani dengan NIM 2040100005, izin untuk mempresentasikan seminar proposal saya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dengan judul penelitian hubungan antara implementasi aturan sekolah dengan tingkat kedisiplinan siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta. Di sini saya akan membahas bab 1 terlebih dahulu, yaitu di latar belakang. Di latar belakang di sini saya membagi 4 subbab, yaitu ada kondisi ideal, kondisi saat ini, research gap, dan masalah yang akan diteliti. Untuk kondisi ideal sendiri, aturan sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan teratur. Dengan adanya aturan sekolah,
siswa dapat memahami batasan-batasan perilaku yang berlaku di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah, guru BK, dan komite sekolah memiliki peran penting dalam mendukung aturan sekolah dan kedisiplinan siswanya. Kemudian, untuk pemahaman siswa terhadap aturan sekolah menjadi landasan penting bagi siswa agar berguna untuk siswa dapat beradaptasi, bertanggung jawab, membentuk pribadi yang kuat, dan memastikan perilaku tersebut sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Namun, untuk kondisi saat ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkapkan dari bulan Januari hingga Agustus tahun 2023, terdapat kurang lebih 2.000 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dan untuk yang berada di lingkungan satuan pendidikan sebanyak 861 kasus. Jadi secara teoritis, aturan dan kedisiplinan siswa berjalan beriringan dan saling bersimultan satu sama lain. Akan tetapi pada kenyataannya, ragam perilaku yang terjadi di sekolah seperti datang terlambat, membolos, tidur saat pelajaran, dan memakai seragam yang tidak sesuai. Kemudian untuk result gap-nya, di sini yang pertama, adanya variasi kebijakan sekolah dan perbedaan implementasi ini dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan siswa di berbagai institusi pendidikan. Kedua, perhatian harus diberikan pada dukungan siswa terhadap aturan sekolah. Dan yang ketiga, perbedaan gender. Kemudian untuk masalah yang akan saya teliti, saya mengambil 3 poin. Yang pertama, keterlambatan masuk kelas. Yang kedua, penampilan siswa. Yang ketiga, proses belajar di kelas. Kemudian untuk tujuan penelitian sendiri di sini untuk mengetahui hubungan antara implementasi aturan sekolah dengan tingkat kedisiplinan siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta. Untuk manfaat penelitian teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan sekurang-kurangnya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Untuk manfaat praktisnya bagi penelitian dapat menambah wawasan tentang implementasi aturan sekolah dengan kedisiplinan siswa. Untuk pengembangan kebijakan sekolah, hasil penelitian ini menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan sekolah agar lebih efektif lagi. Bagi orang tua dapat mengetahui dampak dan dapat dilibatkan secara langsung agar mengetahui karakteristik anaknya. Kemudian bagi ilmu pengetahuan agar menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian di bab 2, di sini ada kajian teori. Untuk kajian teori sendiri, di sini saya mengkaji kata per kata dari setiap judul saya. Ada 9 kajian teori, ada hubungan, implementasi, aturan sekolah, implementasi aturan sekolah, kedisiplinan siswa, dan kedisiplinan siswa. Kemudian selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Penelitian relevan di sini saya mengambil 20 penelitian relevan yang masing-masing ada 10 variabel implementasi aturan sekolah dan 10 variabel kedisiplinan siswa. Namun di sini saya akan memaparkan 2 judul dari setiap variabel. Yang pertama, ada penelitian dari Ahmad Wawan tahun 2019 tentang implementasi sistem poin dalam meningkatkan ketertiban siswa dalam menaati aturan sekolah pada siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Cigemblong tahun ajaran 2018-2019. Kemudian ada penelitian dari Aulia Ramdhani tahun 2018 tentang hubungan antara kontrol diri dan kepatuhan terhadap aturan sekolah dengan perilaku merokok siswa SMK. Untuk yang variabel kedisiplinan siswa, ada pengaruh motivasi kerja guru, disiplin kerja guru, dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa yang diteliti oleh Amalda dan Prasojo tahun 2018. Kemudian ada pengaruh kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 IPA Negeri 15 Semarang yang ditulis oleh Wigade tahun 2019. Berdasarkan penelitian yang relevan tersebut, di sini terlihat jelas bahwa penelitian yang membahas tentang implementasi aturan sekolah
terhadap kedisiplinan siswa belum ada dan belum dibahas untuk penelitian saya. Maka dari itu, berikut ini adalah kerangka berpikir yang saya buat. Di sini dapat diperhatikan apabila pengimplementasian aturan sekolah berjalan baik dan memiliki pengaruh positif, maka akan memiliki hubungan pada kedisiplinan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, hipotesis penelitian saya mengajukan hipotesis alternatif dengan dugaan bahwa terdapat hubungan antara implementasi aturan sekolah dengan tingkat kedisiplinan siswa SMA Negeri 7 Yogyakarta. Untuk bab 3-nya, metode penelitian. Untuk metode penelitian di sini, tempat dan waktu penelitian, saya mengambil tempat di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Untuk waktu rencana penelitian pada bulan Desember tahun 2023 sampai dengan Februari tahun 2024. Untuk desain penelitiannya, di sini saya membagi menjadi 3, ada pra-penelitian, pelaksanaan penelitian, dan analisis data. Untuk pra-penelitian sendiri, di sini saya mulai dari penyusunan proposal, kemudian membuat surat izin pra-penelitian. Setelah melakukan pra-penelitian, saya menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Kemudian untuk pelaksanaan penelitian, di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data. Untuk analisis datanya, saya menggunakan SPSS versi 23 dan memberi kesimpulan. Kemudian, jenis penelitiannya adalah deskriptif dan metode pendekatannya menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Untuk populasi dan sampelnya, di sini saya mengambil siswa kelas 12 SMA Negeri 7 Yogyakarta berjumlah 287 siswa. Saya mengambil populasi ini dikarenakan ada perbedaan kurikulum antara kelas 12 dengan kelas 10 dan 11. Jadi, perbedaan kurikulum ini juga mempengaruhi aturan yang ada di SMA Negeri 7 tersebut. Kemudian untuk sampelnya, saya juga membedakan antara siswa laki-laki dan perempuan, yang mana saya akumulasikan sebanyak 158 siswa untuk saya ambil sampel pada kelas 12 SMA Negeri 7 Yogyakarta. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel, saya menggunakan teknik stratified sampling, yang mana teknik stratified sampling ini menggunakan metode pengambilan sampel penelitian berdasarkan subkelompok atau strata. Strata di sini saya membagi berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, di sini saya ada 4 teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi, dan keempat kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Di sini skala Likertnya saya satukan menjadi satu antara variabel X dan Y dengan opsi jawaban atau alternatif jawaban, yaitu sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, netral dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Kemudian untuk teknik validitas instrumen penelitian, di sini instrumen kuesionernya harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian seluruh instrumen dan kuesionernya pada pra-penelitian menggunakan checklist, kemudian dalam pelaksanaan pengumpulan datanya menggunakan Google Form. Untuk teknik analisis datanya, di sini ada teknik analisis deskriptif statistik dan regresi linear sederhana. Teknik analisis deskriptif statistik ini menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik tanpa menarik kesimpulan. Untuk linear sederhananya, pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis. Dan saya menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 23 untuk menguji validitas, reliabilitas, dan analisis datanya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke ketua sidang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okta, Pia sama Indah. Halo, Okta. Ya, Pak. Oke. Karena sudah jam 9, jadi nanti
atau besok pagi saya bisa menambahkan untuk diskusinya barangkali di WA Group, karena ya jam segini waktunya istirahat ya. Octavia sama Indah nanti akan saya share. Sebetulnya pertanyaan yang akan saya share nanti biasanya munculnya ketika ujian skripsi, tapi diantisipasi saja khawatir nanti pertanyaannya meluas. Dari sekian pemaparan yang sudah disampaikan, pertama saya memberikan masukan ketika mencantumkan penelitian yang relevan, boleh nanti besok disinggung misalkan hasil penelitiannya dan lain sebagainya, tapi sewajarnya. Terus yang kedua, berbicara masalah latar belakang sama metode, dua hal yang pasti besok bakal dipertanyakan. Saya pikir itu dulu, ada waktu 7 menit sebelum jam 9. Silakan Indah, Ria, sama Okta kalau ada yang mau disampaikan. Halo? Belum ada, Pak. Indah, Indah? Tapi gambaran umumnya besok kayak tadi itu ya Pak presentasinya. Betul, kurang lebih seperti itu. Saya agak heran, kok kalian sudah tahu pengujinya besok? Sudah Kemarin nanya Mbak Ilma. Oh gitu. Ya sudah kalau udah dikasih tahu. Yang pasti besok mudah-mudahan lancar ya. Ya Pak, Nggak amin. usah khawatir, besok saya juga insya Allah hadir ke kampus, tetap komunikasi baik ya gitu, Indah, Via sama Okta. Cukup ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya Pak. Oke, saya share di YouTube, nanti kalau mau lihat seperti apa hasil presentasinya, ini paling akhir Okta malah kayaknya agak grogi tadi. Nanti saya share rekamannya di YouTube ya. Tetap salam sehat, jaga kesehatan fisik psikis untuk kesiapan besok ujiannya ya. Ya Pak. Iya, Silakan Pak. selamat istirahat semuanya. Saya akhiri. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Live-nya Pak. kalau mau live ya silakan. Terima kasih, Pak.